Assalamualaikum. Halo sahabat. Jumpa lagi bersama Ruang Rahasia. Sebelum kita memulai ceritanya, silahkan tekan like, subscribe, terima kasih. Siapkan kopi, cemilan. Kita mulai ceritanya. Sore itu langit di atas desa Cibungur tampak murung. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan perbukitan yang mengelilingi desa itu. Jalan tanah becek berkelok di antara sawah yang mulai mengering, menuntun Siva menuju penginapan kecil di pinggir hutan. Siva menatap papan kayu di depan penginapan itu. Tulisan, warung dan tempat singgah Bu Oni, tampak kusam, hurufnya mulai pudar dimakan hujan dan waktu. Ia menurunkan ranselnya, menghela napas panjang, lalu menatap ponsel yang hampir kehabisan baterai. Jadi ini, desa Cibungur, gumamnya pelan. Suaranya seolah tenggelam dalam desir angin sore yang membawa aroma tanah basah dan daun kering. Ia datang ke desa itu bukan tanpa alasan. Di Fakultas Arkeologi tempatnya meneliti, makam tua di ujung desa Cibungur disebut sebagai salah satu situs pemakaman paling misterius di Jawa Barat. Banyak cerita rakyat menyebut makam itu tidak pernah sepi, bahkan pada tengah malam. Bu Oni, pemilik penginapan, menyambutnya dengan wajah ramah namun mata yang menyimpan kecemasan. "Sendirian, Neng?" tanya Bu Oni sambil menyerahkan kunci kamar. "Iya, Bu, saya mau meneliti situs makam tua di ujung desa. Katanya sudah lama tidak disentuh peneliti," jawab Siva, berusaha tersenyum. "Makam di ujung desa," suara Bu Oni menurun, hampir berbisik. Ia melirik keluar jendela, ke arah perbukitan yang tampak mulai gelap. "Neng, hati-hati ya, bukan cuma karena jalannya curam. Di sana, banyak yang bilang, suka ada yang ngikut pulang." Siva terdiam sejenak. Ia tersenyum canggung. "Ah, saya sudah biasa, Bu. Kadang warga suka berlebihan kalau soal cerita begitu." Tapi di balik senyumnya, ada getar halus di dadanya. Ia memang tak mudah percaya hal mistis, tapi setiap penelitian di tempat terpencil selalu membawa aroma aneh yang tak bisa dijelaskan. Malam itu hujan turun deras. Dari jendela kamarnya, Siva bisa melihat samar-samar arah ke bukit belakang desa, tempat makam itu berada. Di tengah kilatan petir, ia sempat melihat siluet pohon beringin besar berdiri di sana, seperti raksasa hitam yang mengawasi dari kejauhan. Ia menatapnya lama, entah kenapa, ada perasaan seperti sedang dipandangi balik. Keesokan paginya, udara lembab dan dingin menyambutnya. Ia membawa peralatan penelitian, kamera, buku catatan, alat pengukur, dan beberapa kertas foto udara. Beberapa warga menatapnya aneh ketika ia lewat di jalan utama. "Neng itu mau kemana?" tanya seorang bapak tua di warung kopi. "Ke makam tua, Pak. Saya peneliti dari Bandung." Bapak itu mendecak pelan, lalu menatap ke arah bukit. "Kalau siang masih mending, Neng. Tapi jangan sampai ke sana sore-sore. Di sana suka ada suara orang nangis." "Suara orang?" Siva mencoba memastikan. "Iya, orang, tapi bukan manusia." Siva hanya tertawa kecil, tapi tawa itu terasa hambar di udara desa yang sunyi. Jalan menuju bukit ternyata jauh lebih sulit dari yang ia duga. Tanah licin, ilalang tinggi, dan aroma anyir samar entah dari mana. Ia menandai beberapa batu nisan yang sudah tak terbaca tulisannya. Semakin mendekat ke pusat makam, suasana terasa ganjil. Tak ada suara burung, tak ada angin berhembus. Seolah seluruh dunia berhenti bernapas. Siva berhenti di depan satu nisan besar, terbuat dari batu hitam. Bentuknya berbeda dari yang lain, tegak dan seolah baru saja dibersihkan. Ia berjongkok, menyeka sedikit lumut dari permukaannya. Tak ada nama, hanya ukiran simbol aneh menyerupai mata dengan 3 garis di bawahnya. Ia mencatat dalam buku, nisan tanpa nama. Simbol tak dikenal, mungkin peninggalan abad ke-17. Saat menulis, angin tiba-tiba berhembus dingin. Ia menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun. Namun di ujung pandangannya, di balik pepohonan kering, ia seperti melihat seseorang berdiri, diam, tidak bergerak. Ia memicingkan mata. Bayangan itu tinggi, berpakaian putih kusam.
Tapi ketika ia mencoba memotret, sosok itu menghilang. Jantung Siva berdegup kencang. Ia menatap layar kameranya. Di hasil foto, di antara nisan dan kabut, tampak samar bentuk wajah pucat menatap langsung ke arah lensa. Ia menggigil, tapi menolak menyerah pada rasa takut. Efek cahaya, katanya meyakinkan diri. Ia memutuskan untuk kembali sebelum sore. Tapi langkahnya seperti berat, seolah ada yang menarik dari belakang. Sesampainya di penginapan, Bu Oni langsung memandangnya dengan khawatir. "Neng, dari makam ya?" Siva mengangguk. "Kenapa, Bu?" "Biasanya orang yang kesana suka mimpi buruk malamnya," bisik Bu Oni. "Kalau nanti malam ada yang mengetuk jendela, jangan dibuka, ya." Siva terdiam. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Malam kedua datang. Hujan lagi-lagi turun. Ia menulis hasil catatan hari pertama, ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan halus di jendela. Tok, tok, tok. Ia menoleh pelan. Tidak ada siapapun di luar. Tapi tirai tipis itu bergetar seperti ditiup dari luar. Tok, tok, tok. Suaranya kali ini lebih keras. Ia teringat pesan Bu Oni. Jangan dibuka, tapi rasa ingin tahu menekan rasa takutnya. Ia berdiri, mendekat ke jendela, dan mengintip dari sela tirai. Kosong, hanya pekat dan pantulan wajahnya sendiri. Ia menghela napas lega, tapi ketika menoleh ke belakang, ia membeku. Di cermin kecil kamar, bayangan dirinya tidak bergerak. Ia menatap cermin itu lebih lama. Bayangan itu tersenyum, padahal ia tidak. Siva menjerit pelan, jatuh terduduk. Listrik tiba-tiba padam, kamar jadi gelap total. Di tengah kegelapan itu, samar-samar terdengar suara langkah mendekat di lantai kayu. Krek, krek, seperti seseorang berjalan perlahan ke arahnya. Ia memegangi senter di tas, menyalakannya cepat. Cahaya senter menembus kegelapan, tapi tak ada siapapun. Nafasnya memburu. Ia mundur ke dinding, berusaha menenangkan diri. Tidak apa-apa, Siva. Itu cuma bayangan, cuma ilusi. Tapi dari arah jendela, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini pelan, tapi berulang-ulang. Ia memberanikan diri membuka tirai sedikit lagi. Kali ini, ada telapak tangan pucat menempel di kaca dari luar. Siva menutup mulutnya menahan jeritan. Tangan itu perlahan meluncur ke bawah, meninggalkan jejak air yang membentuk simbol mata dengan 3 garis di bawahnya. Malam itu hampir tak berakhir. Siva duduk di pojok kamar, menggenggam senter yang mulai redup. Ia menatap kaca jendela dengan napas bergetar, berharap apapun yang dilihatnya tadi hanyalah halusinasi. Namun simbol aneh itu masih ada, menempel di kaca, mata dengan 3 garis di bawahnya, samar dan berembun. Seolah seseorang, atau sesuatu, memang sengaja meninggalkannya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi di balik kelopak matanya, ia melihat bayangan makam itu lagi. Batu hitam, simbol yang sama, dan wajah pucat yang menatapnya dari balik kabut. Ia terbangun lagi menjelang fajar. Langit masih gelap, hanya suara ayam yang jauh di kejauhan. Ia memutuskan untuk pergi ke warung Bu Oni, mencari ketenangan. Di dapur, Bu Oni tampak sedang menjerang air. Tatapannya kaget ketika melihat Siva datang dengan wajah pucat. "Ya Allah, Neng, kamu nggak tidur semalaman?" "Bu, semalam ada yang ngetuk jendela. Ada tanda aneh di kaca." Bu Oni langsung berhenti mengaduk. "Tandanya kayak gimana?" Siva menggambar cepat di buku catatannya, mata dengan 3 garis di bawahnya. Wajah Bu Oni seketika berubah. Bibirnya bergetar, matanya tampak ngeri. "Jangan digambar, Neng." "Astagfirullah," katanya buru-buru merobek halaman itu. "Kenapa, Bu? Simbol ini juga ada di nisan besar di makam itu." "Apa artinya?" "Itu, tanda pemanggil. Tanda yang cuma muncul kalau roh di sana sudah bangun." Kata-kata itu membuat darah Siva terasa membeku. "Bangun?" "Iya, makam di ujung desa itu dulu bukan makam biasa. Katanya tempat orang-orang buangan zaman dulu. Dukun-dukun hitam yang dikutuk mati hidup di situ.
Simbol itu penanda mereka yang dikubur tanpa nama. Tapi, kenapa muncul di jendela saya? Elbu Oni tidak menjawab. Ia hanya menatap Siva lama, sebelum berbisik, mungkin mereka sudah tahu kamu datang. Pagi itu Siva kembali ke bukit, meski ketakutan masih membayangi. Ia merasa harus memastikan semuanya sendiri. Kamera, catatan baru, dan senter ia bawa lagi. Jalan setapak menuju makam dipenuhi kabut tebal, padahal matahari sudah tinggi. Setiap langkah seperti menginjak tanah lembab yang menahan kakinya. Di bawah pohon beringin besar, udara terasa lebih berat. Suara serangga lenyap. Siva berdiri di depan nisan hitam itu lagi. Kali ini, permukaannya tampak berbeda. Simbol mata itu bersinar samar, seperti basah. Tapi tidak oleh hujan, seperti baru digoreskan sesuatu. Ia menelan ludah. Siapa yang menyentuh ini? Gumamnya pelan. Dari balik ilalang, suara langkah terdengar. Sinta menoleh cepat, tapi yang muncul hanya seekor anjing liar, bulunya kusam, matanya merah seperti bara. Anjing itu menatapnya lama, lalu menyalak ke arah nisan. Tapi suaranya terdengar serak, aneh, seperti campuran manusia dan binatang. Siva mundur perlahan, namun tiba-tiba angin bertiup keras, dan semua daun kering berputar seperti pusaran kecil di sekeliling nisan. Ia berlutut, menutup wajah dari debu. Saat angin berhenti, tanah di depan nisan tampak seperti tergali sedikit. Apa ini? Bekas binatang, pikirnya, tapi jejaknya terlalu rapi, seperti bekas tangan manusia. Ia mendekat, menyinari tanah dengan senter. Ada sesuatu di dalamnya, selembar kain hitam tipis, terbungkus rapat dengan tali jerami. Dengan hati-hati, Siva mengambilnya. Kain itu lembab dan berbau busuk. Saat ia membuka simpulnya, ada selembar kertas tua di dalamnya, bertuliskan huruf-huruf Sunda kuno. Ia berusaha menerjemahkannya, jangan sebut namanya. Ia tidur di bawah beringin. Siapa yang menyentuh tandanya, akan dilihat olehnya. Siva gemetar. Ia baru sadar bahwa sejak kemarin, simbol itu sudah menyentuh dirinya, di kaca jendela, di kamera, dan di pikirannya. Ia buru-buru menutup kain itu kembali, tapi dari balik tanah terdengar suara lirih, seperti napas panjang dari bawah bumi. Siva terhuyung mundur, senter jatuh. Ia menatap tanah yang perlahan bergoyang. Tanah di depan nisan itu retak sedikit, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Ia lari, tanpa menoleh lagi. Saat sampai di ujung jalan setapak, ia menoleh sekilas, dan melihat sosok hitam berdiri di depan nisan, menatapnya dari jauh. Sosok itu tinggi, berjubah panjang, wajahnya tertutup bayangan. Tapi mata itu jelas terlihat, hitam, dengan 3 garis di bawahnya. Siva menjerit, berlari menuruni bukit hingga hampir jatuh. Tapi langkahnya tak terdengar sendiri, ada langkah lain yang mengikutinya dari belakang. Krek, krek, tanah berderak di bawah kaki sesuatu yang berat. Ia tak berani menoleh. Begitu sampai di jalan desa, langkah itu berhenti. Tapi ketika ia melihat bayangannya di tanah, ada 2 bayangan berdiri di belakangnya. Ia menahan tangis, berlari ke penginapan dan langsung mengunci kamar. Tapi udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Dari cermin di sudut ruangan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya lagi. Tapi kali ini, sosok itu menunduk, seolah sedang mengamati lehernya. Siva membalikkan badan cepat, kosong. Tapi aroma tanah basah menguap kuat dari udara kamar. Ia menatap jendela, simbol itu kini muncul lagi, tapi bukan hanya 1. Ada banyak, 5, 10, seolah ada banyak tangan yang menggambar dari luar. Siva menjerit dan menutup tirai. Tapi di balik kain tirai itu, terdengar suara berbisik pelan, seperti banyak orang berdoa bersamaan dalam bahasa yang tak ia pahami. Kamulah yang memanggilnya, suara itu terdengar di telinganya sendiri, meski tak ada siapapun di kamar. Ia memeluk diri, menggigil. Aku cuma meneliti. Lampu kamar berkelip, dan di dinding muncul bayangan panjang. Bayangan itu seperti seseorang berdiri dengan kepala tertunduk,
rambut panjang, dan tangan yang menjuntai ke lantai. Bayangan itu bergerak, padahal tubuh Shiva diam di tempat. Ia menutup mata rapat-rapat, tapi suara napas berat itu semakin dekat. Saat ia membuka mata, cermin di hadapannya retak, membentuk simbol mata dengan 3 garis. Dan dari retakan itu, setetes darah mengalir turun perlahan. Shiva terbangun dalam keadaan menggigil. Fajar belum datang, tapi ayam sudah berkokok. Lampu kamarnya masih padam. Cermin di depan ranjang kini pecah seluruhnya. Pecahannya berserakan di lantai seperti sisik kaca yang memantulkan wajahnya berulang-ulang. Ia berusaha bangun, tapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang duduk di atasnya. Ia menatap ke ujung kaki ranjang, dan nyaris berhenti bernapas. Ada siluet hitam duduk di sana. Tubuhnya bungkuk, wajahnya tertutup rambut panjang yang lembab, dan dari celah rambut itu menetes air hitam ke spray. "Pergi," bisik Shiva dengan suara gemetar. Sosok itu tidak bergerak, tapi perlahan, kepala itu terangkat sedikit, memperlihatkan wajah yang tak punya mata, hanya rongga gelap dengan 3 goresan seperti bekas luka di bawahnya. Shiva menjerit dan memejamkan mata. Begitu ia buka lagi, sosok itu sudah hilang. Tapi spray di ujung kakinya masih basah dan dingin. Ia berdiri tergesa, mengambil tas dan catatan, lalu keluar dari kamar tanpa sempat memakai sepatu. Di luar, udara masih gelap, tapi langit di timur mulai berwarna abu-abu kebiruan. Ia berlari ke rumah Bu Oni, namun saat tiba di sana, rumah itu terkunci rapat. Lampunya mati. Ia memanggil beberapa kali, tapi tak ada jawaban. "Bu Oni, tolong," suaranya serak. Pintu warung itu terbuka sedikit, berderit pelan seperti didorong dari dalam. Shiva menelan ludah dan melangkah masuk. Di dalam, aroma kopi basi bercampur anyir darah tercium samar. Meja terbalik. Gelas-gelas pecah berserakan di lantai. Di dinding, ada tulisan yang digores pakai arang, "Jangan lihat matanya." Shiva menutup mulutnya, ketakutan. "Bu Oni." Dari dapur terdengar suara kursi tergeser. Ia menoleh cepat. Sosok Bu Oni berdiri di sana, membelakanginya. Rambutnya terurai, tubuhnya gemetar kecil. Bu Oni menoleh pelan. Matanya kosong, hitam sepenuhnya, tanpa putih sedikit pun. Bibirnya bergerak tapi tak ada suara keluar. Lalu dari mulutnya keluar bisikan aneh, seperti 2 suara berbicara bersamaan. "Ia sudah melihatmu, Neng Shiva." Shiva mundur, menabrak meja, hampir jatuh. Tapi sosok Bu Oni tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri di tempat, lalu menunduk dan berbalik menghadap tembok. Shiva berlari keluar rumah. Pagi sudah mulai terang, tapi langit di atas desa tetap kelabu. Orang-orang di jalan menatapnya aneh, seolah tak tahu siapa dia. Ia mencoba bertanya kepada seorang bapak muda di pinggir sawah, tapi orang itu hanya memandang kosong, lalu berjalan menjauh tanpa menjawab. Shiva mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Desa itu terasa berbeda. Seakan bukan lagi desa yang sama seperti kemarin. Pohon-pohon terlihat lebih tinggi, rumah-rumah lebih sepi, dan suara jangkrik terdengar di siang bolong. Ia menatap ponselnya, tidak ada sinyal. Jam menunjukkan pukul 8.12, tapi cahaya matahari seperti tertahan awan yang tak pernah menyingkir. Ia berjalan kembali ke arah bukit, mencoba mencari titik logika di balik semua ini. "Mungkin aku cuma panik, mungkin aku halu," katanya meyakinkan diri. Tapi setiap langkah mendekat ke arah makam, udara semakin dingin. Udara itu seperti menarik napasnya keluar dari tubuh. Saat tiba di bawah pohon beringin, tanah di sekitar nisan besar kini benar-benar terbuka. Sebuah lubang menganga di depannya. Dari dalam lubang itu keluar aroma busuk dan udara hangat seperti napas makhluk hidup. Ia mengarahkan senter ke dalam, dan melihat sesuatu yang tak mungkin. Di bawah tanah itu, ada tangga batu menurun, menembus kegelapan. "Ini bukan makam biasa," bisiknya. Ia mengambil napas panjang, lalu menuruni tangga itu perlahan. Setiap langkah membuat hawa makin berat, dan suara detak jantungnya menggema di dinding batu.
Tangga itu berakhir di sebuah lorong sempit. Dindingnya dipenuhi ukiran simbol mata dengan 3 garis, semuanya seperti menatapnya hidup-hidup. Ia berjalan menyusuri lorong itu, cahaya senter bergetar di tangannya. Tiba-tiba dari salah satu ukiran terdengar suara bisikan lirih. "Kenapa kau datang?" Siva berhenti, menatap dinding batu itu dengan napas tersengal. "Siapa? Siapa kau?" Tak ada jawaban, hanya suara lain yang menyusul, "Kami tak bisa pergi, kau membuka jalan itu lagi." Ia mulai menangis. "Aku cuma meneliti, aku nggak bermaksud." Dari ujung lorong, cahaya merah redup muncul. Seperti api kecil yang menari tanpa sumber. Ia berjalan mendekat. Di sana, di ruangan bundar, berdiri beberapa patung batu menyerupai manusia. Tapi wajah mereka tak berwujud, semua tertutup tangan. Di tengah ruangan, ada satu patung berbeda. Wajahnya diukir jelas dengan mata besar dan 3 garis di bawahnya. Di bawahnya tertulis dalam aksara kuno, "Penjaga Gerbang." Tiba-tiba salah satu patung di pinggir ruangan bergerak. Tangannya perlahan turun, memperlihatkan wajah batu retak dengan rongga hitam di matanya. Siva menjerit, mundur. Tapi patung lain ikut bergerak, satu persatu, menurunkan tangan dan menghadap padanya. "Tidak, ini tidak nyata." Suara keras menggema dari dinding, seperti tanah di atas runtuh. Udara di ruangan itu berubah jadi berat dan panas. Dari patung tengah, sesuatu mulai keluar, asap hitam pekat yang membentuk siluet tubuh tinggi berjubah. "Kau melihat tandaku?" Suara itu bergema. "Berarti kau sudah menjadi bagian dari mataku." Sinta berlari ke arah tangga, tapi tangganya sudah menghilang. Di belakangnya hanya ada tembok batu. Ia memukul tembok itu dengan panik, menjerit, "Tolong, lepaskan aku." Tapi suara jeritannya justru bergema seperti gema yang tertawa. Lalu tiba-tiba, cahaya senter padam. Dalam kegelapan total, hanya suara napas berat terdengar dari belakangnya, napas makhluk yang besar dan hidup. Ia membeku, lalu mendengar bisikan terakhir, tepat di telinganya, "Sekarang, lihatlah." Suara napas itu begitu dekat, hangat di belakang tengkuk Siva. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya seolah terkunci. Udara di dalam ruangan itu begitu padat, seakan diisi kabut hitam yang bisa menelan apapun. "Lihatlah," suara itu mengulang lagi, kali ini lebih pelan tapi menggema di kepala. Dengan gemetar, Siva menoleh perlahan. Tapi yang dilihatnya bukan lagi lorong batu, melainkan langit malam merah tua yang tak punya bulan, dan di bawahnya terbentang hamparan tanah penuh nisan tanpa nama. Ia berdiri di tengah pemakaman yang sama, tapi tidak seperti sebelumnya, semuanya lebih luas, lebih kelam, dan setiap batu nisan berdenyut pelan seperti jantung yang masih berdetak. Apa ini?" Napasnya terputus. Di kejauhan, terlihat siluet tubuh-tubuh melata di tanah, seolah mencari sesuatu dengan tangan. Suara lirih mereka menggema, memanggil nama-nama yang hilang. Siva memundurkan langkah, tapi tanah di bawah kakinya terasa lembek, seperti lumpur bercampur darah. Tiba-tiba dari balik nisan, muncul wajah-wajah pucat, mata mereka hitam tanpa kelopak, dan mulut mereka berbisik bersamaan, "Kau melihat, maka kau milik kami." Ia menjerit, berlari, tapi kemanapun ia pergi, nisan-nisan itu seperti bergerak, mendekat, menutup jalan keluar. Ia berhenti di depan sebuah batu besar. Batu itu berlumur-lumut, dan di atasnya tertulis, "Siva." Tidak, ini bukan nyata. Ia memukul batu itu, berusaha meruntuhkannya. Tapi setiap pukulan justru membuat suara tangisan menggema dari tanah. Suara itu berubah menjadi tawa rendah yang menyayat. Dari balik nisan keluar sosok berjubah hitam, tinggi, tanpa wajah, dengan 3 garis bercahaya merah di bawah rongga matanya. "Kau datang untuk meneliti, bukan? Maka telitilah akhir dari dirimu sendiri." Sosok itu mengulurkan tangan, jari-jarinya panjang dan tajam seperti akar pohon. Ujungnya menyentuh dahi Siva, dan seketika pandangannya berubah menjadi kilatan-kilatan masa lalu. Ia melihat sekelompok orang berpakaian putih di masa lampau, membawa obor, menyeret seseorang ke tengah bukit. Lelaki itu berteriak memohon ampun. Ia dukun hitam.
Ia membawa kutukan mata 3 garis. Teriak salah satu dari mereka. Lelaki itu dikubur hidup-hidup di bawah beringin besar. Sebelum tanah menutup wajahnya, ia berteriak, "Aku akan membuka mataku ketika seseorang menyentuh tandaku." Semua itu menghilang seketika. Sinta kembali berdiri di depan sosok hitam itu. Kini ia tahu, sosok ini adalah roh sang dukun yang dikutuk. "Kau bangunkan aku," kata suara itu pelan. "Kau melihat simbolku, dan kini aku bisa melihat melalui matamu." Siva memundurkan langkah, menangis. "Aku tidak bermaksud, aku hanya ingin tahu." "Keingintahuan manusia, selalu harga yang mahal," jawab makhluk itu dingin. Langit merah di atas mereka tiba-tiba bergemuruh. Dari bawah tanah, tangan-tangan pucat bermunculan, mencengkeram kaki Siva. Ia berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia bergerak, semakin banyak tangan yang keluar. Kembalikan aku ke tempatku," jeritnya, tapi suara itu hanya bergema kosong, tak ada jawaban. Lalu dari arah lain, terdengar suara perempuan, lembut tapi penuh kesedihan. "Siva." Ia menoleh cepat. Di ujung pandangannya, seorang wanita berpakaian putih berdiri. Wajahnya samar, seperti diselimuti kabut. "Siapa kau?" "Aku, yang dulu mencoba menghapus simbol itu." Wanita itu mendekat perlahan. "Aku juga peneliti, seperti kau. Tahun 1998. Aku pikir ini cuma kisah rakyat. Tapi aku salah. Bagaimana aku bisa keluar dari sini?" Siva bertanya putus asa. Wanita itu menatapnya dengan mata sedih. "Kau tak bisa, kecuali menutup matanya kembali." Matanya? Ya, dukun itu dikutuk untuk melihat dunia manusia jika simbolnya dibuka. Kau harus menutup simbol itu di setiap tempat yang kau lihat. Termasuk di hatimu sendiri. Bagaimana caranya? Wanita itu mengulurkan tangan, memberi Siva segenggam tanah hitam dari makam. "Campur ini dengan darahmu, lalu tempelkan di simbol itu. Di batu nisan, di kaca, dimanapun ia muncul." Siva menerima tanah itu, tangannya gemetar. "Lalu apa yang terjadi padamu?" Wanita itu tersenyum pahit. "Aku mencoba, tapi terlambat." Tubuhnya mulai memudar perlahan, seperti kabut tersapu angin. "Jangan biarkan dia melihat lebih lama, Siva." Begitu sosok wanita itu lenyap, dunia sekitar berubah lagi. Langit kembali gelap, tanah bergetar, dan suara makhluk-makhluk tadi menggema keras. "Kau tak bisa menutup apa yang sudah terbuka," teriak suara sang dukun. Siva menatap tanah di tangannya. Ia menggigit jarinya hingga berdarah, mencampurnya dengan tanah itu, lalu menggambar simbol mata di tanah, tapi kali ini, ia tambahkan garis melintang menutupnya. Seketika udara berubah. Suara jeritan menggema dari segala arah. Sosok hitam itu mundur, menjerit keras seolah terbakar cahaya yang tak terlihat. "Tidak, kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Tapi Siva terus menggambar tanda itu di udara, di tanah, di nisan-nisan yang ia lewati. Setiap simbol baru menutup simbol lama yang bersinar merah. Langit merah mulai pudar menjadi abu-abu. Satu persatu nisan berhenti berdenyut. Siva berlari ke arah pohon beringin besar. Di bawahnya, lubang besar tempat ia masuk kini tampak seperti pusaran bayangan. Ia mendekat dan menempelkan tangan berdarahnya ke batang pohon itu, menggambar garis penutup terakhir. Cahaya putih menyilaukan menyapu seluruh makam. Suara teriakan terakhir bergema di udara, begitu kuat hingga membuat telinganya berdarah. Dan lalu, semuanya hening. Ketika ia membuka mata, Siva sudah berbaring di tanah basah di tepi bukit. Matahari sore menembus awan, burung-burung berkicau, dunia tampak kembali normal. Ia bangkit pelan, tubuhnya penuh lumpur, darah mengering di jari. Pohon beringin besar di atas bukit berdiri diam, tenang, tapi di batangnya samar masih terlihat bekas simbol mata yang kini tertutup garis hitam. Ia menangis pelan. Ia tahu ia selamat, tapi sesuatu di dalam dirinya ikut terkunci bersama makhluk itu. Ia bisa merasa, ada mata lain yang masih membuka, mengintip dari dalam pikirannya sendiri. 3 hari setelah kejadian di makam tua,
Siva akhirnya berhasil kembali ke kota Bandung. Tubuhnya masih lemah, dan matanya bengkak akibat kurang tidur. Ia menginap di kos kecil dekat kampus tempatnya bekerja. Dari luar, semua tampak normal. Jalanan ramai, suara motor, tukang cilok lewat. Tapi di dalam pikirannya, dunia tak pernah tenang lagi. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan tanah merah, batu nisan berdenyut, dan suara bisikan yang berputar di kepalanya, "Kau menutup mataku, tapi aku masih melihatmu." Malam pertamanya di kota terasa panjang. Angin lewat di sela jendela, membawa suara seperti tawa kecil anak-anak. Ia bangkit, menyalakan lampu kamar. Tapi saat menatap cermin di meja rias, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di sudut pantulan cermin, di belakangnya, ada bayangan hitam berdiri diam, tidak bergerak, tidak berkedip. Siva menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Ia menatap lagi ke cermin, bayangan itu pun sudah hilang. Ia menutup wajah dengan tangan, tubuhnya gemetar. "Aku selamat, bisiknya meyakinkan diri sendiri. Tapi bahkan bibirnya pun tak percaya pada kata-kata itu. Keesokan harinya, ia pergi ke kampus. Rekan-rekannya terkejut melihat kondisinya yang pucat dan linglung. "Kau baik-baik saja, Chef?" tanya Dinda, rekan satu timnya di proyek penelitian arkeologi. "Hanya kelelahan. Penelitian di Cisolok sedikit berat." Dinda mengernyit. "Tapi kau kan pergi sendirian. Aku baca di berita, ada warga yang bilang semalam ada cahaya aneh di bukit itu." Siva pura-pura tersenyum. Mungkin cuma api dari pembakaran ilalang. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu itu bukan api biasa. Itu cahaya dari dunia yang hampir menyeretnya mati. Sepulang dari kampus, Siva mencoba menulis laporan. Tapi setiap kali ia mengetik kata makam tua, lampu kamar tiba-tiba berkelap-kelip, dan layar laptopnya menampilkan huruf-huruf acak, "Aku melihatmu." Ia menutup laptop itu cepat-cepat, mendorongnya ke lantai. "Tidak, ini cuma halusinasi," katanya dengan suara bergetar. Tapi malam itu, ketika ia hendak tidur, suara ketukan datang dari dinding kamar. 1, 2, 3 kali. Ia menegakkan badan di kasur. Ketukan berhenti. Namun saat ia menatap ke arah dinding, cat putih di sana mulai berubah warna, menjadi merah tua seperti darah merembes. Dari warna merah itu muncul bentuk samar, 3 garis melengkung, simbol mata. Siva menjerit. Ia berlari keluar kamar, tapi di koridor kos, semua pintu tertutup rapat. Lampu-lampu padam satu per satu. "Kau tak bisa lari dari penglihatanku," suara berat bergema di udara. Siva bersandar di dinding, memeluk lututnya. "Aku sudah menutup matamu," teriaknya. Suara itu tertawa pelan. "Kau menutup yang di luar, tapi tidak yang di dalam." Ia menatap tangannya sendiri, dan melihat samar garis hitam membentuk mata kecil di pergelangan kirinya, berdenyut seperti nadi. Dengan panik ia menggosoknya, tapi garis itu tetap menempel. Semakin ia gosok, semakin terasa panas seperti terbakar. "Lepas, lepas dariku." Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan kemenyan terbakar. Di dalam kamar, semua benda berantakan. Buku-buku terbuka sendiri, kertas beterbangan, dan di dinding kini tergambar ratusan simbol mata hitam. Siva berteriak keras, jatuh tersungkur. Di antara gemuruh itu, terdengar suara perempuan samar, "Jangan biarkan dia menatapmu lagi, Siva." Itu suara wanita yang dulu menolongnya di dunia arwah. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu caranya." Ia ingat ucapan wanita itu, "Kau harus menutup matanya di hatimu sendiri." Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau kecil dari meja. Ia menggigit bibir, lalu membuat sayatan tipis di pergelangan tangan, tepat di atas simbol itu. Darah mengalir, bercampur dengan warna hitam di kulitnya. Ia menekan luka itu dengan tanah kering yang masih disimpannya dalam botol kecil dari bukit. Rasa sakitnya luar biasa. Ia menggigil, tapi tetap menekan tanah itu kuat-kuat sambil berdoa lirih. Suara jeritan menggema lagi di seluruh kamar.
Lampu pecah, kaca retak, dan udara menjadi tebal. Kau menolak takdirmu. Aku hanya ingin hidupku kembali. Cahaya merah menyilaukan keluar dari tangannya. Di udara tampak bentuk mata raksasa terbuka lebar, menatapnya marah. Tapi Siva tak berhenti. Ia menekan lebih dalam tanah itu, sampai darahnya menetes ke lantai membentuk simbol silang. Jeritan itu berubah menjadi tangisan lirih. Kau tidak tahu apa yang telah kau bebaskan, manusia kecil, suara itu memudar. Udara di kamar menghangat. Semua simbol di dinding mulai menghilang perlahan. Siva jatuh tersungkur, lemas. Ia tak sadarkan diri selama berjam-jam. Ketika ia terbangun, pagi telah datang. Kamar berantakan, tapi tenang. Dinding bersih. Hanya di lantai, masih ada bekas darah kering membentuk tanda silang. Ia memandangi pergelangan tangannya. Luka itu sudah mengering. Simbolnya hilang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Siva bisa bernapas lega. Tapi jauh di lubuk hatinya, masih ada rasa dingin, seolah seseorang masih mengamatinya dari balik bayangan. Ia keluar kamar, menatap langit pagi Bandung yang cerah. Namun saat ia melewati kaca jendela koridor, pantulannya menatap balik dengan senyum kecil, seolah bukan dirinya yang di dalam sana. Siva berhenti, jantungnya berdegup cepat, tapi kali ini ia tidak menoleh. Ia hanya berbisik pelan, "Aku tahu kau masih di sana, tapi aku tidak akan biarkan kau menang lagi." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan kos itu, dengan bayangan yang tetap berdiri diam di dalam pantulan kaca, mata hitamnya perlahan membuka kembali. Waktu berlalu perlahan. 3 tahun telah lewat sejak malam itu. Siva kini tinggal di pinggiran kota Sukabumi, jauh dari kampus dan hiruk-pikuk penelitian. Ia bekerja sebagai penulis lepas, menulis artikel budaya dan kisah rakyat untuk majalah daring. Ia memilih hidup tenang, jauh dari situs-situs tua atau makam yang bisa membangkitkan mimpi buruk. Tapi setiap kali ia menulis kata makam, jari-jarinya berhenti sejenak di atas papan ketik, seperti otaknya menolak untuk melanjutkan. Ia masih bermimpi tentang tanah merah, tentang nisan berdenyut, tentang mata yang menatap dari balik gelap. Kadang ia terbangun dengan air mata dan aroma tanah basah yang tak tahu dari mana datangnya. Suatu sore, tetangganya, Pak Hendra, datang mengetuk pintu rumahnya. "Bu Siva, saya dengar ibu dulu peneliti arkeologi." "Ya. Dulu, Pak, sekarang sudah berhenti," jawabnya datar. "Ada makam tua di belakang kebun teh, dekat sungai. Anak-anak muda sering ke sana. Katanya, malam-malam suka ada cahaya merah. Ibu mungkin tahu itu fenomena apa?" Siva tercekat. Kata-kata cahaya merah seperti belati yang menusuk pikirannya. "Mungkin, hanya gas tanah," jawabnya cepat. Tapi malamnya ia tidak bisa tidur. Ia berdiri di jendela rumah, memandang jauh ke arah bukit di mana kebun teh itu berada. Di kejauhan, samar, terlihat cahaya merah kecil berkedip di antara pepohonan. "Tidak, itu tidak mungkin," bisiknya. "Aku sudah menutupnya." Namun rasa penasaran dan rasa takut saling bertarung di pikirannya. Pada akhirnya, ia mengambil senter dan jaket. Langkahnya gemetar, tapi hatinya tahu, jika ia tidak memastikan, bayangan itu akan terus menghantuinya selamanya. Udara malam Sukabumi lembab. Suara jangkrik terdengar lirih saat ia menapaki jalan setapak menuju kebun teh. Setiap langkah terasa membawa Siva lebih dekat pada masa lalu yang seharusnya telah ia kubur. Di ujung jalan, ia melihat tumpukan batu besar. Dari sela-selanya, samar muncul cahaya merah redup. Ia mendekat perlahan. Cahaya itu berasal dari batu nisan tua, tanpa tulisan, tanpa tanda, hanya lumut tebal dan bekas goresan di bagian atasnya. Siva meraba permukaannya. Tangannya terasa panas. Di bawah lumut itu, ia melihat bekas simbol yang pernah ia tutup, 3 garis mata. Namun kini garis penutup hitamnya mulai memudar. Tidak mungkin. Dari balik pepohonan, angin bertiup kencang, membawa suara lirih seperti napas panjang. "Kau pikir, aku akan tidur selamanya?" Siva menatap sekeliling, tubuhnya membeku. Bayangan tinggi menjulang muncul di antara pohon teh,
sosok berjubah hitam tanpa wajah, matanya 3 garis merah seperti dulu. Kau menutup mataku, tapi setiap manusia yang menyebut namaku, membuka kelopak baruku. Aku tidak menyebutmu, teriak Siva. Kau menulis tentangku, jawab suara itu datar. Kata-katamu adalah doa bagi yang haus untuk dilihat. Ia tersadar, artikel terakhir yang ia tulis tentang kisah makam misterius di Jawa Barat telah memanggil entitas itu kembali. Tidak, aku tidak bermaksud. Tapi kau sudah melakukannya. Sosok itu melangkah lebih dekat. Langkahnya berat, tapi tidak menyentuh tanah, seperti melayang di atas kabut. Cahaya merah mulai memenuhi seluruh kebun teh. Pohon-pohon tampak bergetar, dan suara lirih orang-orang menangis kembali terdengar. Jadi semua ini belum berakhir, bisik Siva. Ia menatap simbol di batu nisan yang mulai menyala kembali. Dalam keputusasaan, ia merogoh tas, mengeluarkan botol kecil berisi sisa tanah hitam dari tahun-tahun lalu. Ia membuka tutupnya, menuangkan tanah itu ke tangannya, dan menggambar kembali garis penutup di atas simbol mata itu. Aku menutupmu lagi, dan kali ini untuk selamanya. Tapi tanah dalam botol itu sudah kering dan retak. Tidak bereaksi apa-apa. Sosok hitam itu tertawa rendah. Tanahnya kehilangan darahmu, kehilangan ikatannya. Siva menggigit jarinya, darah menetes, lalu menekan ke batu nisan. Darahku masih di sini. Aku tidak takut padamu. Angin berputar semakin kencang. Suara jeritan terdengar dari segala arah. Batu nisan bergetar, dan cahaya merah berubah menjadi putih menyilaukan. Sosok itu terhenti. Suara teriakannya menggema seperti retakan petir. Kau tak akan bebas dariku. Aku tahu, jawab Sinta pelan, tapi kau juga tak akan lepas dariku. Ia menekan telapak tangannya yang berdarah ke batu nisan, sambil membaca doa yang ia hafal di luar kepala. Cahaya di sekelilingnya memanas, lalu meledak dalam kilatan putih. Ketika cahaya itu padam, kebun teh kembali gelap. Hanya ada suara angin dan aroma tanah basah. Siva berlutut, napasnya berat. Sosok itu lenyap, batu nisan tenang. Tidak ada cahaya lagi. Tapi kali ini, di dada Siva, terasa sesuatu berdenyut pelan. Ia menatap telapak tangani, di tengah tangannya kini muncul bentuk mata kecil yang tertutup sempurna. Ia tersenyum lemah. Sekarang aku tahu, cara menutupnya bukan dengan tanah, tapi dengan keberanianku sendiri. Ia berdiri perlahan, menatap langit. Fajar mulai muncul di ufuk timur. Suara jangkrik kembali, dan aroma teh muda memenuhi udara. Tapi di kejauhan, di balik kabut pagi, bayangan hitam tampak berjalan menjauh dari kebun. Tidak menuju ke arah desa, melainkan menembus pepohonan menuju langit yang kelabu. Siva menatapnya hingga menghilang. Ia tahu dirinya telah menang, tapi bukan tanpa harga. Sebagian dari dirinya akan selalu hidup di antara dua dunia, yang hidup dan yang terkubur. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia sudah tua dan rambutnya memutih, Siva masih bermimpi tentang mata itu. Tapi kini mata itu tidak lagi menatap dengan kebencian, melainkan dengan diam, seolah akhirnya bisa tidur. Dan di ujung malam, ketika angin berhembus melewati jendela rumah tuanya, suara lirih berbisik dari jauh, "Aku tidak melihatmu lagi, tapi aku selalu mengingatmu."